Halo semuanya, aku Jenny dari 3PHP1 dan hari ini aku akan membahas salah satu cemilan khas Bali yaitu pai susu. Dan untuk makanan yang memiliki akulturasi budaya, aku akan menggunakan salah satu minuman yaitu sekoteng dari Jawa Tengah. Pertama, aku akan membahas pai susu dari Bali. Banyak sejarah yang mengatakan asal-usul pai susu. Ada yang mengatakan pai susu berasal dari Yunani, Inggris, Eropa, Portugis, bahkan Hong Kong. Pai susu sendiri diperkenalkan di tahun 1940 di Hong Kong oleh Teng Cha Chan untuk menyaingi restoran dimsum yang sangat terkenal pada masa itu. Pai susu dari Hong Kong sendiri dianggap berasal dari adaptasi egg tart asal Inggris, di mana Hong Kong sendiri merupakan negara bekas jajahan dari Inggris. Di tahun 1950-an sampai dengan 1960-an, Louis Tea House berhasil menguasai pasar pai susu yang ada di Hong Kong. Selain itu, pai susu juga dianggap mirip dengan salah satu kue asal Portugis yaitu pastel de nata. Pastel de nata ini dibawa oleh koloni Portugis yang ada di Macau, Hong Kong. Pai susu asal Bali sendiri, jika diperhatikan, bentuk crust-nya mirip dengan short crust pastry dari pastel de nata, dan untuk custard-nya mirip dengan custard dari pai susu Hong Kong. Di Bali, pembuatan pai susu pertama terjadi di tahun 1999 oleh seorang ibu rumah tangga yaitu Bu Tantri, dan menjadi cikal bakal pai susu pertama dan asli yang ada di Bali. Awalnya, Ibu Tantri melihat anaknya Fanny yang gemar memakan egg tart yang dibawa oleh bibinya sebagai oleh-oleh. Tetapi egg tart yang dibawa memiliki bau amis dan crush yang tebal, sehingga Ibu Tantri memiliki ide untuk memodifikasi egg tart tersebut dengan membuat crush yang lebih tipis dan custard yang tidak berbau amis, lalu diberi topping sesuai dengan keinginan anaknya. Dari sinilah Ibu Tantri mulai memproduksi pai susu buatannya secara kecil-kecilan dan menjajakannya ke toko kue atau toko roti yang berada di Denpasar. Mulai terkenalnya pai susu buatan Ibu Tantri ini ketika seorang wisatawan asal Surabaya datang ke Bali dan membawa pulang pai susu sebagai oleh-oleh. Informasi mengenai pai susu ini mulai menyebar dan banyak wisatawan yang datang ke Bali dan membawa pulang pai susu buatan Ibu Tantri sebagai oleh-oleh. Sejak saat itu, Ibu Tantri memberikan merek pai susunya Asli Enak dan mendirikan pabrik pertamanya di tahun 2000. Pai susu Asli Enak sendiri memiliki beberapa cabang, seperti di Jalan Nangka nomor 163 Denpasar Bali, dan juga di Jalan Wahidin nomor 35 Denpasar Bali. Buat kalian di Jakarta, kalian juga dapat menyicipi pai susu Asli Enak ini dengan membelinya di toko yang ada di situs e-commerce seperti Shopee dengan harga Rp30.000 sampai dengan Rp35.000 per box isi 10, atau kalian dapat mencicipinya langsung ada di toko kue Kusuka di Jalan Pinus nomor 4, nomor 63, Tangerang, Banten. Kalian juga bisa membuatnya sendiri di rumah loh. Pertama, untuk membuat crush-nya, kalian membutuhkan tepung terigu yang sudah diayak, mentega, kuning telur, dan juga gula halus. Semua bahan tadi diaduk dan hingga tercampur rata dan adonan menjadi kalis. Setelah adonan menjadi kalis, ambil adonan secukupnya lalu cetak di cetakan pai dan dipipihkan dengan menggunakan jari ataupun sendok. Lakukan hal yang sama hingga adonan habis. Setelah adonan crust tadi jadi, tusuk dengan garpu. Tujuannya untuk memberikan lubang-lubang kecil agar suhu yang ada di oven dapat mengalir sehingga adonan crust pantang merata dan tidak menggelembung. Untuk membuat custardnya, bahan yang diperlukan ada whipped cream, susu cair, susu kental manis, kuning telur, dan vanili. Semua bahan tadi dicampur, lalu disaring. Tujuannya agar custard tadi halus dan tidak ada bahan yang menggumpal. Setelah adonan custard tadi jadi, kalian tinggal menuangkannya ke atas crust pie yang sudah kita buat. Untuk rasa atau topping lainnya seperti coklat, kalian dapat mengganti susu cair dengan menggunakan susu coklat, atau untuk keju, kalian dapat menambahkan parutan keju ke dalam adonan custard. Setelah itu, kalian tinggal memasukkannya ke dalam oven yang sudah dipanaskan dengan suhu 140 derajat Celcius selama 45 menit. Selanjutnya, aku akan membahas minuman asal Indonesia yang memiliki akulturasi budaya yaitu sekoteng dari Jawa Tengah. Sekoteng merupakan minuman yang berasal dari air jahe dan biasanya dihidangkan panas-panas. Sekoteng sendiri merupakan minuman hasil akulturasi budaya Tiongkok, di mana kata sekoteng sendiri berasal dari bahasa Hokkien yaitu sukotung yang memiliki arti sup 4 buah-buahan yang dikeringkan. Sukotong sendiri telah dinikmati oleh masyarakat China sejak zaman dinasti Qin. Sama halnya dengan sukoteng dari Indonesia memiliki manfaat bagi kesehatan, salah satunya untuk pencernaan dan juga untuk menghangatkan tubuh. Di Indonesia, sekoteng dibuat berasal dari rebusan jahe dan gula merah, lalu diberi isian roti tawar, kacang tanah, kacang hijau,
acar Cina, dan juga mutiara-mutiara yang berwarna merah muda. Sekian video dari aku mengenai pie susu dan juga sekoteng. Semoga melalui video ini dapat menambah pengetahuan kalian. Terima kasih.